وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. بارك الله لك وبارك لكما وجعل بينكما في خير. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucap hormat kepada kedua orang tua dari mempelai yang menikah pada hari ini. Saya juga mengucapkan semoga Allah memberi keberkahan kepada kedua mempelai, keberkahan pula bagi Pak Tuan Kadi kita yang mendampingi kita mencatatkan pernikahan ini secara resmi menurut hukum di Republik kita. Para jamaah yang hadir pada kesempatan acara ibadah akad nikah ini, dan insyaallah mudah-mudahan ibadah pula bagi mereka di semua waktu yang mereka habiskan dalam pernikahan. Saya tidak akan lama, saya mencatat sekitar paling lama 15 menit dan saya berusaha sekitar 10 menit saja untuk memberikan tausiah ini, dan tolong diperhatikan khususnya kepada keduanya. Pertama, nikah adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sunnah yang satu ini. Bahkan dia merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki mukmin yang sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Seorang laki-laki yang sudah punya kemampuan secara batin dan juga secara zahir di sini mampu memberi nafkah, tidak boleh karena ingin berbakti sama orang tuanya dulu maka terhalangi nikahnya. Karena tidak sedikit sekarang orang pakai dalil perasaan. Saya baru tamat kuliah, maka memang saya sudah kerja, tapi saya ingin bakti dulu sama orang tua. Terus nanti kalau sudah nikah tidak usah bakti lagi, gitu maksudnya. Kan ada kadang-kadang perasaan begitu ya. Jadi kalau bahasa hadis, siapa istata'a minkumul ba'at, siapa yang sudah sanggup untuk melakukan pernikahan ini, sanggup dalam makna secara batin tidak ada masalah, secara zahir dia siap menanggungi istri dan kemungkinan anak-anaknya, maka kewajiban nikah itu sudah datang. Jadi Islam tidak pakai istilah usia. Seorang wanita jika dia istilahnya itu sudah mengalami menstruasi atau haid, maka dia sebenarnya sudah bisa menikah. Bahkan teori pernikahan dalam Islam secara syariat tidak ada masalah. Maka di negeri ini negeri aneh. Ketika kemarin ada seorang yang menikahi anak di bawah 15 tahun, kemudian dia dikejar-kejar secara hukum, kemudian dia diadili, kemudian dia dihukum. Kalau saya lupa itu dia Syekh Puji. Secara agama tidak ada masalah. Ini perlu saya sampaikan. Secara agama tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita yang kayaknya nggak mau beragama dengan baik. Karena orang seperti banyak pezina yang mereka tidak menikah, tapi kemudian mereka tinggal serumah, mereka punya anak, kita diam saja. Nah, itu banyak artis-artis yang seperti itu. Atau ada artis yang jelas-jelas berzina, kemudian kesana kemari kita tahu rekodnya seperti itu, kemudian kita tidak ribut. Ada orang yang memang dia tidak menikahin anak di bawah umur, tapi menzinahi anak di bawah umur, kita nggak ribut. Ini negeri yang sakit ini penghuninya ini kalau begitu. Makanya sunnah Nabi yang satu ini menjadi sunnah yang harus kita perhatikan. Nah, coba pertama saya selalu mengingatkan bahwa nikah itu tadi dari mulai akad nikah. Jadi statusnya sekarang ridho nikah, Zubaidah nikah, sampai Allah menetapkan ketentuannya. Apa ketentuannya? Meninggal salah satunya atau bercerai. Nauzubillah min dzalik. Maka sepanjang hubungan itu nikah namanya. Jadi apapun yang terjadi dalam ruang waktu pernikahan itu ibadah semua.
Jadi senyum. Makanya Nabi pernah bilang 2/3 agama selamat. Karena ternyata yang paling banyak mengganggu 2/3 agama kita itu nafsu. Nah, jadi semua urusan nafsu itu dibongkar dan diganti dengan nilai ibadah. Senyum istri terhadap suami, senyum suami terhadap istri, canda. Dan candanya sampai ke yang porno sekalipun, itu nilainya ibadah. Ini unik ini yang satunya. Ya, maaf cakap, memeluk, mencium, semua itu bahagian dari ibadah. Bahkan berhubungan suami istri, Nabi mengatakan itu ibadah. Sahabat bilang, ya Rasul, masa yang begitu itu ibadah? Iya, kalau kau menyemaikan benihmu kepada perempuan yang bukan istrimu, dosa enggak? Dosa. Kalau gitu ini ada pahala. Jadi cuma yang saya perlu ingatkan di seputar ini, kalau Zubaidah, Ridho, anak-anak berapa? 8, ini yang terakhir. Oh, satu lagi. Beliau ini anak ke-8, ada adiknya ada lagi. Oh, begitu. Jangan berencana anaknya sedikit. Karena Allah larang itu. Biarkan Allah yang menentukan jumlah anak kalian berapa. Kalian boleh berikhtiar. Ini memang berbeda dengan Pak Kua nanti atau Tuan Kadi atau pemerintah ini kan. Kalian boleh berikhtiar untuk menjarangkannya, tapi jangan merencanakan berapa jumlah anak. Karena Allah sanggup untuk ngasih makan anak-anak kita itu. Ya, jangan bilang aku tidak sanggup, itu sama dengan tidak percaya kepada Allah memberi rezeki lebih kepada kita. Zubaidah sudah bisa belajar dari ayah. Nah, kalau itu berapa bersaudara? 3. Kalau saya alhamdulillah 10 bersaudara. Anak saya 9 bersaudara. Jadi kalah bapak sama saya. Kalau selisih 1 aja, walaupun bapak lebih tua sedikit, peluang saya masih bisa nambah insyaallah. Ya. Karena Quran mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki. Rezeki itu urusanku, kata Allah. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Saya kalau ditanya orang tua saya sanggup enggak dia menyekolahkan kami, kalau bicara dari penghasilannya dia tidak sanggup. Tapi rupanya anak-anaknya ini besar, ada yang dapat beasiswa, itu rezeki dari Allah. Saya ingat bagaimana saya bisa melanjutkan sekolah saya SMP, saya mengajar barter, saya mengajar anak famili saya, kemudian dia kasih uang sekolah saya. Artinya apa? Itu rezeki dari Allah. Jadi bukan harus orang tua yang harus, jangan mengatakan seperti itu. Nah, ini pertama. Dan kedua, jangan mengukur rezeki dari materi. Karena nanti kadang kita merasa resah, ternyata bohongnya kau bang, kau bilang gajimu 15 juta, ternyata 1.500.000-nya, kan begitu. Kau bilang sudah punya rumah, rupanya rumah tetangga kita yang kau bilang, kan begitu. Ngontraknya kita. Nah, saya perlu sampaikan, berharaplah rezeki yang berkah dari Allah. Makanya barakallahu laka. Arti apa barakallahu laka? Itu lebih kepada jangan fokus kepada berapa jumlah penghasilan, berapa jumlah perolehan, berapa besar rumah kalian. Jangan fokus di situ, tapi fokuslah kenikmatan yang Allah bagi setelah kalian mendapat karunia. Rumah kecil terasa besar karena kelapangan hati kita. Ya, kita tidak perlu fokus kepada nanti kalau lahir anak laki-laki. Kayak saya dulu lah, anak perempuan lahir, anak kedua perempuan, orang bilang apa, sabar ya. Saya heran kenapa saya disabar-sabarkan. Oh, rupanya dia pikir saya ingin anak laki-laki. Setelah lahir 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya laki-laki. Orang pun bilang apa, sabar ya. Yang bilang sabar ini nyuruh saya untuk lebih sering punya anak. Dia kira saya butuh anak perempuan lagi. Islam mengatakan tidak ada beda laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Maka nanti kalau lahir anak laki-laki dari kalian, bersyukurlah kepada Allah. Kalau lahir anak perempuan, bersyukurlah kepada Allah. Kalau tidak ada anak, terus berharap kepada Allah seperti Zakaria pernah berharap kepada Allah. Apa yang dia minta? Anak soleh yang lahir dari keturunannya atau lahir dari rahim istrinya. Nah, nikah sunnah, walimatul urus sunnah. Jadi kalau mengikut sunnah, kebiasaan Nabi dan para sahabat, walimatul urus yang buat itu laki-laki bukan perempuan. Tapi kebiasaan kita yang membuat walimatul urus itu laki-laki di rumah perempuan. Bisa paham maksud saya ya Bu ya? Kenapa saya bilang laki-laki di rumah perempuan? Karena ada antaran. Antaran itu tujuannya untuk walimatul urus. Nah, cuma kebiasaan kita di rumah perempuan. Karena dibuat rumah perempuan, bisa ditambah, bisa dikurangi, terserah. Yang penting sudah kuantarkan biaya untuk walimatul urus.
walimatul urus ini sunnah. Nah, catat sunnah, jangan rusak sunnah Nabi. Yang pertama, undanglah orang-orang semuanya, karena nikah itu sunnah diumumkan kemana-mana. Ya, diumumkan kemana-mana. Cuma saya tak tahu, saya paling tidak suka dan menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan sunnah itu buat-buat foto pre-wedding. Pakai buat enggak ya? Pre-wedding, Pak. Jadi sebelum nikah udah foto orang itu, udah peluk-pelukan, sudah pendampingan ke sana kemari, kemudian fotonya itu dipajang. Nah, kalau foto itu dipajang dibuat pada waktu al-walimatul urus kan dipajang bersama orang itu. Kalau itu dibuat sebelum nikah berdosa mereka. Kenapa? Karena tidak ada hak bagi mereka untuk berfoto seperti itu sebelum pernikahan dan tidak ada dalil agamanya. Nah, ini satu, ini banyak kali bid'ah dalam nikah. Yang saya maksud bid'ah ini yang sama sekali kita sepakat bahwa itu memang sudah melenceng dari agama. Ya, kedua apalagi jangan panggil keyboard bongkar. Bongkar. Ngerti? Kalau Rito nggak ngerti, supaya dia ngerti, tanya sama dia apa keyboard bongkar. Keyboard bongkar itu artinya memanggil orang untuk menyanyi di tempat kita, tapi makin malam makin berlepasan bajunya. Nah, itu dia dibongkarinnya semua, atau keyboard mak lampir. Ya, kemarin teman saya pergi perjalanan ke arah Siantar sana, baru dia bilang rupanya jauh lebih parah dari karaokean atau night club yang tidak beres itu keyboard mak lampir itu. Ya, jadi kalau dipanggil itu berdosa itu yang mengundang, berdosa yang menghadiri undangan. Saya bilang karena mereka bersyubhat di situ. Ya, makanya walimatul urus utamakan yang hadir adalah orang-orang saleh, walaupun orang-orang yang lain juga boleh dipanggil. Kemudian jangan biarkan makanan kita hanya dimakan oleh orang-orang yang biasa makan. Harus ada orang-orang susah juga ikut makan di pesta kita. Karena Nabi mengatakan sebuah pesta yang tidak ada orang susah ikut di dalamnya, maka Allah tidak akan memberi keberkahan bagi pesta itu. Oke, ini walimatul urus. Nah, jangan pakai alasan lagi, karena banyak nanti. Saya pernah jumpa oma-oma, karena dia anaknya menikah, tak sholat dia seharian. Kenapa? Takut amplop nanti nggak disalamkan ke dia. Ini saya ketemu ini, bukan saya sedang bercanda ya. Saya bilang sholat. Nah, jadi bedak mau walaupun udah tebal kali ditaruh ke wajah kita, lagi sholat jangan berhenti sholat. Allah tidak kasih permakluman untuk berhenti sholat. Makanya salah satu yang sering tidak pernah diperhatikan dari sebuah acara pernikahan adalah musola. Sehingga kalau ada tamu datang di waktu sholat, dia sudah tahu kemana dia harus pergi sholat. Jadi tetap ada orang yang harus bisa memberitahu sholat di sana. Syukur kita buat acara dekat sama masjid. Baik, pernikahan ini sama sekali baru. Tadi saya begitu lihat sah, Bapak langsung terasa sedih sekali. Saya memperhatikan beliau memalingkan wajahnya ke kiri. Dan saya perhatikan beliau menahan air matanya. Saya sudah bisa merasakan perasaan apa yang bergelora di hatinya. Jadi apa? Beliau membesarkan Zubaidah dengan kasih sayang yang luar biasa, dan itu dia titip sama antum sekarang gitu. Ya, dia titip sama antum bahwa kalau beliau tidak pernah menyakiti dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak benar sama anaknya, maka tolong jangan lakukan itu terhadap anaknya. Ya, kalau selama ini beliau tidak pernah mengeluh dalam memberi makan, nafkah dan membesarkan Zubaidah, antum jangan melakukan hal yang berseberangan dengan itu. Dan kedua, itu artinya antum mengambil hak orang tua dari. Jadi posisi Zubaidah di hadapan antum adalah istri antum, sekaligus orang yang qawwamnya ada sama antum. Artinya apa? Perwaliannya ada sama antum. Jadi kalau beliau diwalikan, jika mau pergi ke satu tempat, maka antumlah walinya, antumlah mahramnya, antumlah yang berjalan bersamanya, begitu. Nah, dalam hal ini, ketika orang tua ini, saya mau sampaikan ini, bahwa beliau sudah melepas ini semua. Antum jangan lupa bahwa yang dilepasnya itu adalah status yang tidak bisa digantikan sebelumnya oleh siapapun. Allah mengatakan, aniskurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka ada sebuah hadis yang walaupun sering diperselisihkan, kalau saja ada orang yang kita sujud kepada Allah selain Allah, maka orang itu adalah orang tua. Hari ini haknya, kelebihannya itu dia serahkan sama antum. Antum ambil itu semua. Artinya peran yang antum ambil adalah peran setelah Allah sama dia. Maka jangan marah kalau dia menuntut ilmu di luar rumahnya di saat antum tidak bisa memberikannya. Jangan marah ketika dia lebih taat kepada Allah ketimbang kepada antum ketika antum tidak taat sama Allah. Itu yang harus digarisbawahi nanti. Ya. Kenapa? Karena
sekarang tugas antum bukan cuma sekedar membesarkan istri, tapi antum, mohon maaf saya memakai bahasa yang dibuat Nabi atau Quran sebagai perumpamaan, nisa'ukum harsul lakum. Antum mengambil sawah ladang antum. Antum mau tanam apa? Itu tergantung sama antum, bukan istri antum. Itu antum ready. Antum mau ciptakan rumah sebagai keluarga hafiz Quran, antum bisa bentuk dari sekarang. Mau ciptakan rumah sebagai keluarga orang yang banyak bersedekah, antum bisa hidupkan sekarang. Kalau Allah kasih rezeki anak, bersyukurlah kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih rezeki anak, jangan buruk sangka sama Allah dan jangan tuduh istri. Ya, yang harus dilakukan adalah kesabaran dan semuanya. Jadi peran orang tua itu pindah ke antum, bukan sebagai orang tua bagi istri, tapi tanggung jawab besar untuk menjaganya, karena menjaga istri sama dengan menjaga calon generasi yang akan lahir dari rahimnya satu hari kelak dengan izin Allah tentunya. Nah, di titik inilah lebih utamakan kesabaran. Quran juga mengatakan jangan tuduh istri nanti buat salah kalau kita tidak punya bukti. Quran juga mengatakan kalau kemudian nanti istri melakukan satu tindakan kesalahan yang kita kira sudah selayak dihukum, maka boleh pisah tempat tidur. Hanya untuk melatihnya, mendiamkannya. Ali bin Abi Thalib itu pernah mendiamkan Fatimah Az-Zahra gara-gara sesuatu yang tak membuat Fatimah Az-Zahra itu tenang. Tapi begitu mengetahui Ali diam karena ulahnya, Fatimah tidak bisa tenang. Dia membujuk Ali dengan berbagai cara, melawak, mencandai, atau kemudian merayu, menggoda. Ali tetap diam. Sampai begitu lama baru Ali tersenyum, baru Fatimah tenang. Nah, jadi juga begitu Zubaidah, kalau nanti suami wajahnya nanti pulang tak tenang, jangan terus diterjemahkan bahwa dia tak suka sama aku. Mungkin capek kali dia di sana, tadi pas pulang disebeng orang, keretanya jatuh atau dia jatuh dan sebagainya. Jadi baik sangka dulu. Karena orang kalau dari luar biasanya itu dia tingkat emosinya tinggi, maka terima dia dengan tenang dulu, kemudian menyapanya, memberikan apa yang dibutuhkannya. Tapi saya tidak mengatakan istri lebih rendah dari suami, tidak. Kalian sama di mata Allah karena kalian sedang membangun rumah tangga. Dan rumah tangga ini hati-hati, kalau kemarin orang tua ridho cuma ayah emaknya, sekarang tambah orang tua suami juga orang tuamu. Orang tua istri. Ya, Zubaidah juga begitu. Sehingga nanti kalau datang orang tuaku, jangan itu kan orang tuamu, bukan orang tuaku. Ini penyakit rumah tangga banyak di sini. Abang kalau datanglah ayah abang habis-habisan. Tapi kalau datang ayah awak tak mau keluar kamar. Itu seringkali istri saya protes begitu sama saya. Tak mau. Jadi padahal sebenarnya status ayahnya ayahku, ayahnya. Makanya kenapa? Karena haram menikahi dan saling menikahi kalau sudah statusnya dia sebagai orang tua. Kalau adik atau masih ada keluarga dari Zubaidah, adiknya, kakaknya yang masih yang layak untuk dinikahi dengan ketentuan Allah berlaku, itu masih mungkin dinikahi dengan ketentuan syariat. Tapi orang tuanya tidak bisa. Maka saya menolak hadis tentang muti'ah. Ini selalu saya sampaikan kalau dalam memberikan tausiah nikah. Ada cerita tentang muti'ah, Nabi disuruh minta nasihat sama muti'ah, yang dikatakan Nabi perempuan yang luar biasa mulianya karena ketaatannya sama suami. Sampai-sampai waktu orang tuanya sakit, muti'ah tak berani menjenguk karena sebab pesan suaminya. Meninggal ayahnya, dia pun tak mau datang karena pesan suaminya tak boleh keluar rumah. Saya bilang cerita muti'ah ini batil, ini tidak benar ini secara syariat. Kedua, tidak ada satu hadis sahih yang menceritakan benarkah cerita tentang muti'ah ini. Yang benar adalah saling membangun ketaatanlah dalam rumah tangga. Yang benar adalah memang suami memiliki derajat yang satu derajat lebih tinggi, tapi istri tak boleh membangkang. Kemarin ada suami yang protes sama saya, bukan protes ke saya, tapi dia menceritakan betapa buruknya perilaku pengadilan agama. Kenapa saya bilang, wah ini pengadilan jahiliyah ini semua Ustaz. Pengadilan tidak benar ini. Kenapa? Masa dia terima gugatan cerai istri saya? Ada masalah apa istrimu? Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan perceraian terjadi. Maka saya menyampaikan satu hadis Nabi, seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya sementara tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menggugat cerai suaminya, maka perempuan itu tidak akan bisa mencium bau surga kapanpun. Jadi artinya itu dianggap bahwa dia tertolak menerima surga kalau tidak ada alasan. Apa yang dimaksud tidak ada alasan? Alasan yang bisa menggugat cerai, suami tidak taat kepada Allah, suami bermaksiat, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan hajat hidupku sebagai istri. Itu alasan yang bisa dibenarkan secara syariat.
Tapi alasannya, aku tertarik sama laki-laki lain. Aku ingin menikah sama laki-laki itu, maka aku minta cerai sama suamiku. Ini perempuan yang tidak akan bisa mencium bau surga. Hati-hati. Dan kemudian kalau marah, hindari kalimat, udah putus kita, terserah. Kalau ada talak sejuta pun ku talak kau. Jangan. Makanya kemarahan-kemarahan yang terjadi dalam rumah itu pasti akan muncul. Itu jangan dibiarkan setan jadi orang ketiganya. Kalau udah marah kali tinggalkan. Kalau sudah tak bisa lagi bilangin fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil orang-orang yang bisa menasihati di antara kita. Oke, ini panjang jadinya saya bilang 15 menit dan 20 menit ini. Baik. Kemudian terakhir, ini terakhir lah ya dari saya. Bangun atau undang malaikat sering-sering masuk rumah kalian nanti. Jangan setan masuk rumah. Caranya bagaimana? Bangunlah ketaatan, ibadah. Ada ibadah keluarga, ibadah kalian berdua. Ini Ramadan mau dekat, bangun, buat pasang target Ramadan, kita khataman Quran bersama yuk, dan sebagainya. Kemudian silaturahim. Datanglah ke semua saudara siapapun itu, karena kedatangan kita membawa berkah baginya dan juga bagi kita. Dan ini saat terbaik kalian akan sering nanti roadshow ke rumah-rumah family. Jadwal family jauh sekalipun datang. Nah, ketiga, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah membenarkan kalian setelah akad nikah ini, bahwa kalian tidak hanya berhenti jadi suami istri di dunia, tapi juga sampai ke akhirat dan sampai ke dalam surga Allah. Semoga dalam pernikahan kalian lahir anak-anak yang dibutuhkan oleh agama kita. Karena sekarang ini banyak kali ketidakbenaran. Pemimpin tidak benar, alim tidak benar, orang kaya tidak benar. Nah, mudah-mudahan anak kalian nanti dengan izin Allah adalah anak-anak yang akan mengisi kekosongan, kekurangan bagi generasi yang sebenarnya seharusnya kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sudah melepas, semoga semua waktu yang Bapak habiskan untuk membesarkan Zubaidah adalah waktu ibadah yang akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Pak Afan sekeluarga, semua waktu yang dilakukan untuk membesarkan ridho, insya Allah akan diganti Allah dengan ibadah dan membuat kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.